Setelah diteliti oleh Bung Rocky Gerung, sekarang kita ketemu pisang anti COVID. Ya. Ya, inilah pisang anti COVID. Bisa, ini langsung dikalungin, ini kalungnya nih. Ya. Kalung pisang anti COVID. Pisang anti COVID, kita coba makan. Sim Salabim. Aman. Itu viral kan ya. Video Presiden Jokowi marah-marah dalam rapat paripurna kabinet pada 18 Juni lalu memang tengah menjadi perdebatan utama di ruang-ruang diskursus politik Indonesia. Video tersebut memang baru dipublikasikan 2 hari lalu, hal yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan lanjutan dari masyarakat terkait mengapa rapat dalam rentan 10 hari itu baru dibagikan ke publik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam 3 bulan belakang ini dan ke depan adalah suasana krisis. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi, hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6-7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini, jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Beberapa isu yang mencuat adalah terkait kegeraman Presiden Jokowi terhadap pembantu-pembantunya yang dianggap tidak menjalankan tugas. Dengan sense of crisis di tengah makin tingginya angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Ini apa nggak punya perasaan? Belanja-belanja di kementerian, segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak untuk pemulihan ekonomi nasional. Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun, baru keluar 1,53% coba. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Ini extraordinary, harusnya 100%. Mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, bahkan semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Bahkan ada ancaman pembubaran lembaga dan reshuffle kabinet yang disebutkan oleh Jokowi dalam kesempatan tersebut. Artinya kali ini ada dimensi politik yang bisa dilihat secara berbeda. Boleh jadi memang Jokowi perlu menekankan diri di hadapan elit politik bahwa dirinya lah yang punya kuasa penuh atas pemerintahan. Termasuk dalam konteks memberhentikan pembantu-pembantunya. Namun di sisi lain boleh jadi ini juga menunjukkan bahwa Jokowi tak mampu mengontrol penuh isi kabinetnya. Bukan rahasia lagi bahwasanya para menteri yang ada di kabinet sang presiden sebagian besar adalah titipan partai politik atau elit tertentu yang tentu saja sering tersandra kepentingan kelompok masing-masing. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Saya jengkelnya di situ. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri, kok keluarkan untuk menangani negara. Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Langkah apapun, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengerti, memahami apa yang saya sampaikan.
Ketiadaan kontrol ini pada akhirnya mengembalikan topik perdebatan publik tentang apakah Presiden Jokowi bisa dimasukkan dalam kategori great leader alias pemimpin hebat. Predikat great leader memang tengah menjadi perdebatan di masyarakat dunia 1 dekade terakhir untuk pemimpin-pemimpin yang dianggap mampu menghadirkan terobosan dan program-programnya menyentuh semua masyarakat termasuk mereka yang ada di posisi paling bawah. Great leader itu sendiri punya banyak variabel penilaian yang diungkapkan oleh partai politik. Salah satunya adalah yang diungkapkan oleh akademisi dan mantan diplomat Singapura, Kishore Mahbubani. Lalu apa saja kriteria great leader menurut Mahbubani? Dalam tulisan yang berjudul What Makes a Great Leader, Mahbubani dalam Klaus Schwab mendiskusikan kualitas-kualitas seseorang agar bisa dimasukkan dalam kategori great leader. Secara umum, Schwab memberikan 5 variabel utama untuk menilai seseorang layak atau tidak menjadi great leader, yakni heart atau hati, brain atau otak, muscle atau otot, nerve atau keberanian, dan soul alias jiwa. Lah kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Perasaan ini tolong sama. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Apa-apaan ini? Langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. We are waiting for you to invest in Indonesia. Thank you. Thank you. Good morning. Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik. Tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan. Tidak ada terjadi konflik. Tidak ada terjadi konflik. Karena itu saya selalu menentang cara Presiden Jokowi mengajak anak SMP, anak SD untuk berpikir dalam dialog. Buat apa nanya nama-nama ikan pada anak-anak itu? Nggak ada poin edukasinya di situ. Ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Ikan apa? Kecebong. Apa namanya itu bukan ikan, itu anak kodok. Ini coba you bayangin ini, Fahri Ali, mana ada orang yang percaya politisi nulis buku setebal 780 halaman. Menulis ya, ini menulis loh, susah menulis. Ada yang cuma 3 lembar, bukan menulis, cuma membaca 3 lembar, salah pula bacanya. Seperti pada sore hari ini, ide beliau untuk menghibahkan studio alam di Desa Gemplong di Kabupaten Sleman. Tulisan di sini Gemplong, yang benar Gamplong.
Coba lihat sini maju. Yang bener? Gamblong, Pak. Gamplong. Kepingin dan baca. Gemplong, Pak. Langgar gemplong. Gak dapat sepeda, Pak. Dapat sepeda kan ekskul, Pak. Tapi dapat sepeda gimana sih? Biasanya nama-nama ikan loh, Pak. Waktu Jepang hancur, Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika, menangis seluruh orang Jepang, kecuali Kaisar Hirohito. Dia cuma bilang begini, oke, kita semua hancur, tapi di mana masih ada guru? Ketika ada bencana, Kaisar Hirohito cari pikiran, mana guru? 20 tahun kemudian, karena ada software pikiran, Jepang maju lagi. Dia mencari pikiran. Sekarang ada bencana, yang dicari dulu adalah kamera mana? Kamera. Lewat doang, Ibu. Saya nggak sayang, Bun. Oh, gitu orang doang. Ayo orang-orang ke sana. Lewat doang, Presiden. Lewat doang ya? Kasih sebungkus juga belum pernah saya kasih. Cuma ke Bapak ini saya kasih. Bupati Serenggada. Bupati Serenggada dia. Jadi sekali lagi yang saya ucapkan tadi itu adalah memberitahu sejak awal bahwa potensi kita untuk masuk dalam jebakan totalitarianisme modern itu dapat terjadi kalau kita sodorkan pendapat kita untuk diatur, diedit, dan diarahkan oleh negara, oleh pemerintah. Itu saya kira nggak benar. Nah, saya selalu anggap bahwa kebebasan itu nggak boleh sedikit pun ditukar tambahkan dengan apapun pada pemerintah. Kata Albert Camus, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of its and union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama. Terima kasih.